Hi. Hi Raj, how are Hello. you? How are you? Good, good. How are you? Good. Is it clear? Yeah. Okay, Is it clear? awesome. Yeah. Okay. Sahabat Hi. baik, Raj Kumari Manon. She is one of my teacher. Dulu, gue cerita, I tell the story about how I met you ya. Okay, yeah, of course. Jelas banget. Oke, jadi saya Adri Basuki, kemudian inilah Raj Kumari Manon. Saya ketemu sama Raj itu, I think 2019 ya, 2019 ya. Yes. 2019 ya. Jadi, dulu saya belajar tentang mindfulness, terus meditation tuh with my late dad sama ayah saya. Kemudian karena bekerja banyak dan lain-lain, gak sempat untuk menekuni lagi. And then I met Raj. Raj is a energy healer, Reiki master, terus semualah ya, semua yang berkaitan dengan semuanya. Okay, Raj, how are you? Good. I'm doing good, thank you. Terus ngapain aja pas PSBB ini, Raj? Is it a lot of classes? Banyak kelas? Kalau dari sehari-harinya sih, ya seperti biasa ya, kan juga sebelum PSBB ini juga kan emang clients mostly online. Palingnya nggak bisa yang di daerah Jakarta aja, yang biasanya one-on-one, terus jadi mau nggak mau harus online gitu. But so far so good. But yeah, a lot of people are going through stress, apalagi yang kerja yang harus support their family. Jadi ya lumayan yang datang ke aku rata-rata kepingin yang distress themselves, how to calm myself down, how to be more patient. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ya kayaknya memang sekarang ini banget ya, di situasi yang sekarang ini kayak banyak orang yang need to release their stress karena banyak yang nggak keluar rumah dan tidak bisa beraktivitas banyak. Tapi yang menarik, sahabat baik dari Raj ini, boleh nggak sih diceritain Raj your background, karena backgroundnya tuh is very interesting. And your journey sampai akhirnya lebih fokus di mindfulness practitioner. She is a doctor. Boleh langsung diceritain cerita awalnya. Okay, of course. Jadi sebenarnya aku tuh kan backgroundku dokter umum ya. Aku lulusan dokter lulusan UI. Tapi sekarang aku pekerjaannya sebagai energy healer. Kenapa? It's actually like two very different way of doing healing. Pada saat menjadi dokter itu somehow I feel like I cannot be myself. Sama bantu orang ya cuman bantu sekedar kasih obat, just symptomatic secara fisik aja. Ya udah kalau sakit kepala ya cuman kasih paracetamol. Kalau sakit apa ya cuman symptoms aja gitu. Cuman kan orang sakit kepala itu kan ada alasannya, ada penyebabnya, ada stressornya gitu. Nah, sebagai energy healer, I can find the root cause of it gitu loh. Jadi kita istilahnya membantu orang itu bukan hanya sekedar, nyembuhin sakit kepala, cuman penyebab sakit kepalanya ini juga kita bantu gitu. So, when I tap into that, I feel much happier gitu. I feel like bantu orang itu istilahnya full in total gitu. But of course, I'm not the one doing the work. Ya harus orang itu sendiri gitu. For instance, during our sessions, kalau aku bilang, Adri, you have to do this A, B, C, D. Yeah. So you're the one who has to do the work, not me. Aku cuman kepo-kepoin kamu aja, ingat-ingatin kamu. Ayo. Okay. Cuman you're the one who's doing all the healing. Oke, tapi kayak kan banyak orang juga mungkin tertarik ya Raja karena
dulunya dokter, terus akhirnya lebih banyak di mindfulness, energy healer. Itu turn point-nya, when was it happening? Itu kayak apa yang akhirnya di kapan, terus kira-kira kejadian apa yang buat kamu berpikir kayak, I think this is the way I should do my life gitu. So basically sebenarnya banyak faktor ya, cuman salah satu yang trigger aku itu pada saat aku didiagnose mitral valve prolapse tahun 2009. And di situ penyebabnya juga, you can Google it, itu nggak ada penyebabnya, and nggak ada pengobatannya, nggak ada terapi. Kalau udah severe itu harus transplantasi jantung. Okay. So ya, dan waktu itu aku symptoms-nya itu aku sering pingsan. Dan pingsannya itu kadang ada, kayak ada, sometimes I feel like, okay, aku udah mau pingsan nih, gitu, aku bisa duduk. Cuman sometimes kayak, udah kayak mati lampu aja, and I just fell. Okay. So during that period of time, aku merasa like, itu cobaan buat aku ya, maksudnya, aku jadi aktivitas aku terbatas, aku nggak bisa, aku yang dulu aku nyetir kemana-mana, terus aku akhirnya nggak boleh karena it's for my own safety juga gitu. And aku nggak bisa terima gitu, like pasti kalau aku dikasih cobaan tuh pasti ada jalan keluarnya. So that's when tahun 2016 akhirnya one of my good friend tiba-tiba dia kasih aku brosur about meditation basically. Terus ya udah akhirnya aku belajar meditasi, dan that's when everything just opens up gitu. Oh ternyata ada metode healing di mana itu nggak ada efek samping gitu loh. Yang ada I get to know myself. Akhirnya aku tahu kenapa aku ada penyakit itu, kenapa aku ada kelainan jantung gitu. Namanya apa tadi, Raj? The penyakitnya? Mitral valve prolapse. Jadi itu ada kelainan katup jantung, di mana katup itu nggak bisa nutup dengan sempurna. Nah, jadi darah yang dipompa dari jantung juga nggak maksimal. Jadi flow darah di badanku tuh nggak istilahnya nggak maksimal gitu. Jadi kalau misalnya direkam jantung itu ada there's one point where detaknya it's off. Oke. Dan itu jadi di 2009 akhirnya you decided to learn about healing process yang mungkin nggak terlalu banyak side effect-nya ya, Raj? Yes, 2016 when I started doing the healing journey. 2009 when I was diagnosed. Oke. Yes. Terus ada nggak kayak I think a lot of people, some people will sense that, oh, I might be a healer, I might be have a sixth sense, I might be kayak punya another talent ya. Dan biasanya seperti itu kan something that not common gitu. So based on your experience, kira apa sih Raj yang ciri-cirinya atau symptom-symptomsnya atau ada journey atau pengalaman-pengalaman yang kayaknya I have this gitu. So kalau aku pribadi, aku percaya semua orang have the ability to heal themselves and heal other people. Cuman kita sebagai manusia kita juga ada ego. Kita ada ego, kita ada rasa takut, dan ada banyak didikan-didikan from our environment kayak kalau percaya gitu-gituan it's not right. Dari sisi agama, sisi whatever you call it gitu. Cuman sebenarnya banyak orang udah tahu kayak hal kecil aja kita kadang suka ada feeling nih gitu, ada something that is going to happen. Cuman kan kadang kita suka dismiss it, kita nggak mau dengar that feeling, or kita cuman perasaan doang gitu, atau terlalu negatif aja gitu. But actually the signs, the hints from our intuition, from everywhere else, it's there. Nah kalau pengalaman pribadi aku, pertama kali ini bahkan belum mulai meditasi. Sebenarnya aku udah mulai kayak sering dikasih melalui mimpi.
So and my first experience was waktu nenek aku meninggal. Sehari sebelumnya, I dreamt that she passed away. Okay. And then, my mom said, oh kalau mimpi orang meninggal itu artinya panjang umur gitu kan. But then when she passed away, and I was like, okay gitu, ini kayak, I felt guilty. I thought, okay ini karena aku mimpi ini, akhirnya nenek aku meninggal gitu. But then it started from there, like, the signs, the message dari mimpi. And a lot of people mendapatkan itu. Jadi kayak message-nya mungkin kalau kita lagi dalam keadaan awake seperti ini, we won't get it. Cuman akhirnya didapatnya dari mimpi gitu. And some other signs are like there's just a knowing gitu. Kayak misalnya kayak if you meet someone new, yang kamu nggak tahu nih orang siapa, kamu nggak kenal. Nah cuman you just have a feeling gitu, kok kayaknya aku nggak suka sih sama ini orang gitu. Or bisa kebalikannya, kok aku kayak feel connected banget sama ini orang gitu. Itu juga, it's a feeling, it's your intuition gitu. Nah, so small things like that, actually everyone has it. Cuman kita karena nggak ngerti itu apa, we are not aware, so we kind of like dismiss it, kayak anggap tuh satu hal yang biasa. But then, once you tap into it, and you practice it, and you trust in yourself, then it will be bigger. Jadi kayak misalnya kayak buat aku, sometimes the message itu yang kayak I feel like someone is telling me a story, atau aku seperti nonton film, kayak kisah riwayatnya Adri gitu. Like aku kayak nonton film dari A sampai Z. So it's something that you can actually practice. Cuman kan kadang kita kayak, aduh kayaknya gue kebanyakan nonton film zombie nih, or kayaknya kebanyakan nonton film horor nih gitu. Kayak I think I create stories in my mind gitu. Jadi like, jadi akhirnya mereka nggak percaya sama intuisi mereka sendiri gitu. But actually it exists gitu. Oke. Oke, jadi teman-teman kayak dulu pertama kali, jadi ini ada bisa dari mimpi ya Rach ya. Karena kita dari mimpi kita tahu kayak misalnya kejadian-kejadian yang memang terjadi setelahnya gitu ya. Terus kalau juga yang misalnya mungkin ada teman-teman yang kayak premonition, kayak after praying, terus tiba-tiba kayak they see something gitu ya, when they close their eyes. Kemudian ya itu tadi ya, intuisi ketika kayak tahu bahwa ini kayaknya gue cocok nih sama orang ini, atau kayaknya nggak cocok sama satu orang yang lain gitu. Jadi the journey yang waktu itu kayak misalnya yang mau saya ceritain waktu saya pertama kali ketemu Rach, itu I was in 2019, terus sebenarnya dari awal udah banyak belajar tentang premonition, tentang meditation gitu ya. Cuma ada satu hal yang menarik waktu itu adalah bagaimana Rach can connect me with my late father, karena me and my father is very close, dan dia memang yang mengajarkan saya dari umur 15 tentang meditasi gitu. Jadi kalau Rach itu you can actually see like movie, right? Kayak orang bisa lihat kayak perjalanan hidup gitu ya. Iya, jadi like, ya sih Rach? Sorry? Can you kayak belajar atau melatih itu gitu? Yes, of course. Jadi itu dia, kadang kalau kita misalnya when it happens, ya misalnya sekarang aku connect sama kamu, terus aku kayak lagi nonton film about your story gitu ya. Cuman kadang kita suka kayak, kayaknya gue buat cerita sendiri. Nah, itu rasa nggak percaya dengan intuisi kita sendiri, itu yang ngeblok kita. Akhirnya kalau itu dikasih lagi ya, we just think that itu kayak we create ourselves gitu. But actually it's not. Actually you can practice it gitu. Anyone can practice it. Oke, jadi banyak orang akhirnya lebih ignore gitu ya, lebih kayak ini kayak bukan sesuatu yang biasa saya punya gitu ya Raja. Iya. Oke. Dan setiap orang juga ada beda-beda gitu. Ada yang kayak seakan-akan lihat movie. Ada yang kayak bilang, ada yang kayak ada yang kasih tahu gitu, kayak kok kayak ada yang ngasih tahu gitu. Or ada yang just know aja, kayak kok lu tahu gitu, kayak nggak tahu, kayak tahu aja gitu. Nah kadang ini yang kadang create rasa apa ya, for some people it create fear, karena kayak misalnya yang dibilang aku yang kayak ada yang kasih tahu, itu kan dipikirnya kayak mungkin skizofrenia gitu, kayaknya lu halusinasi suara deh gitu, terus kayak
so they got scared gitu. But then even when I experienced it the first time, I got scared. Sebagai dokter terus kayak dihadapin hal-hal spiritual seperti itu kan is like very ini banget ya, bertolak belakang banget gitu, kayak yang aku selama ini nggak pernah percaya spirit, nggak pernah percaya hal-hal yang berbau spiritual gitu istilahnya. But now I'm facing all this, it's a big change. But then after I accepted that okay, this is part of my journey, this is apa yang harus aku laluin gitu, then it gets easier gitu. So everyone and anyone can practice it. It's not like kadang ada orang bilangnya ini hanya for special people gitu, but I don't feel it's like that. We are all special anyway, so it's not for specific people. Cuma memang beda orang, beda caranya gitu. Ada orang suka dengan writing down things, jadi dengan mereka menulis, they get the message gitu. So you can do it anyhow you want. So like kayak misalnya buat orang-orang yang memang punya, somehow like the gift gitu ya. Either tadi yang kita udah bahas, kayak misalnya datang dari mimpi, dari premonition ketika kita berdoa, kemudian kayak intuisinya jalan banget, atau kayaknya ada yang ngasih tahu saya deh kalau saya harus melakukan A, B, C gitu ya. So kalau udah dapet itu, Raj, kan yang pertama pasti kita jadi kayak do not menolak itu ya, penerimaan diri kita gitu. Cuma mungkin banyak dari teman-teman yang ingin bertanya, kalau misalnya itu terjadi sama kita, what we should do next gitu. Apakah kita reading through reading books, atau kita pergi ke find our spiritual teacher gitu. And ini juga ada lagi di pertanyaan Raj, dengan segala ciri-ciri yang tadi gitu, is it the same with indigo or it's different? So basically aku selalu recommend kalau it's something new, something new for you, it's good that you find someone that understand this gitu. Jadi kadang ada banyak orang tuh sekedar coba-coba kayak karena they try to find their answers, which is okay gitu. Cuman ada beberapa orang yang karena nggak mengerti terus mereka coba-coba, akhirnya either they don't get anything or malahan jadi stress gitu karena they cannot handle it. It's too much information at the same time. Akhirnya and they don't understand what the information is about. Akhirnya mereka stress. Akhirnya jadi you can actually go mentally crazy basically. Jadi aku selalu recommend try to find someone who understand this. It can be anyone. It can be even your spiritual teacher. It can be anyone that you can think of that has meditation or healing gitu. And is it the same with indigo or not? Sebenarnya itu ada banyak label ya, kayak call it indigo or ada apa lagi kayak light worker or psychic, sixth sense and all that. There are a lot of labels. Cuman sebenarnya basically itu semua tuh sama gitu. Itu semua atau nggak mirip lah at least, but actually they're all the same. They have similar qualities. And a lot of people ask kan kayak gimana sih cara untuk taunya? First of all, you have this kalau misalnya contohnya kamu ke tempat rame, and after you come back home, kayak kamu feelingnya capek aja. Padahal kamu sebenarnya mungkin bukan yang jalan-jalan ngapa-ngapain atau do something hard, but kayak tiba-tiba pulang tuh capek, you feel drained. And another thing that you can think of is kalau misalnya lagi duduk sama orang, you can feel that person's emotions or feelings. Kayaknya orang lagi sedih nih, kayaknya dia lagi ada masalah. Like you can feel other people's energy basically. And one of the most important thing is that you have this desire within you. Kok kayaknya I feel like I'm here to do something more, not just this. Jadi kayak something yang duniawinya ini kayak udah mulai gak penting lagi nih. Kayaknya I'm here to do something more.
Okay. And biasanya lebih ke arah mau membantu orang, membantu lebih banyak orang, or animals even. Jadi, or environment. Jadi intinya sisi membantunya itu lebih besar dibanding hanya mau kerja, ambisius cari uang, terus mau sukses. So this is the very important ininya feelingnya gitu. It sounds familiar for me. Yes. Jadi kayak itu memang yang kadang-kadang itu ya Rach, yang kadang-kadang kita yang sebagai kita kan manusia biasa gitu ya. Sometimes we feel kayak is it our goals in life gitu. Kadang-kadang kita bingung gitu ya dengan semua hal-hal yang datang ke kita, semua hal-hal yang membuat kita merasa sepertinya ini bukan sesuatu yang biasa gitu ya. Coba mungkin ini adalah satu hal yang mungkin bisa mudah untuk dipelajari sama teman-teman adalah tiba-tiba kita punya keinginan untuk membantu menjadi lebih besar gitu ya Raja. Either untuk diri kita atau untuk orang-orang di sekitar kita atau mungkin untuk orang-orang yang kita tidak kenal gitu ya. Ya sih, jadi kayak kita mencari kayak apa sih manfaat kita ada di muka bumi ini gitu. Terus apa sih gunanya istilah kata like in our daily life, apa sih gunanya harta dan tahta gitu ya. Sampai jadi like keep questioning ourselves about apa sih tujuan hidup kita, itu menurut saya juga kayak it's a sign gitu ya. Kalau misalnya mungkin we should learn something more about mindfulness. Ya. Dan jadi kayak one of the most common question yang kita ada termnya kayak dibilangnya awaken ya, kayak mulai awaken gitu. Pasti yang datang ke aku tuh nanyanya itu, Raj, life purpose aku tuh apa sih gitu. Rata-rata pertanyaan yang the most common, what am I doing here? What am I here for? What's my life purpose? Kok aku feeling stuck? Kok aku feelingnya gak happy? Padahal I have everything, but I'm not happy with my life. Gitu. So not necessarily karena they have issues or whatsoever, cuman ya it's just from within, they're just not happy, they're not satisfied with what they're doing right now. Oke. Dan mungkin kayak biasanya kan setelah kita punya sign-sign itu gitu ya, yang I believe sebenarnya semua orang punya intuisi atau punya feeling yang sebenarnya kalau dilatih bisa lebih kuat gitu ya Raja. And then ada lagi yang mungkin ada kebingungannya lagi adalah how you combine that with religion gitu. Karena ketika kita belajar tentang mindfulness itu sometimes adalah sesuatu yang kita kan belajar religion dari kecil gitu ya. Terus somehow it's something yang different. What do you think about it? Okay, so this is something tricky ya, karena there are two sides of the stories. Ada klien yang datang ke aku merasa dengan belajar mindfulness ini mereka malahan makin merasa dekat dengan Tuhan. Ada juga yang malahan merasa not jauh, cuman jadi mempertanyakan the existence of God basically. Kayak dan akhirnya mereka jadi timbul rasa takut kayak kok aku makin belajar ini kok aku makin gak percaya Tuhan tuh ada. There are some people like that. And di sini gak ada yang benar, gak ada yang salah. Karena itu semua kan balik ke persepsi diri kita masing-masing. So for me personally, when I'm doing this, ini gak ada hubungannya dengan agama apapun. Karena when we do mindfulness, itu basically kita connect to our own self, to our own soul. Kita nggak ada bahas agama apapun, dan kita bahkan nggak like trying to connect the stories dari agama ke the spiritual thing. Cuma memang ada like questions atau bahkan larangan, di agama aku nggak boleh nih Raj kayak belajar ini nanti takutnya kayak kalau kita meditasi kita punya spirit keluar dari badan kita, terus all those things gitu. But I cannot say
oke, kamu salah gitu, because itu kan balik ke kepercayaan masing-masing. Yeah, but I think Raj, kayak kalau based on my experience yang kita sempat diskusi dulu adalah sebenarnya ini mungkin bukan about the religion, tapi kita jadi lebih connect and we realize more kalau kita itu ya berasal dari sesuatu gitu ya, bahwa kita ada di muka bumi ini karena ada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Dan itu akhirnya kalau for me ketika belajar mindfulness, ketika lebih banyak meditation, itu when we pray, when we try to connect with the owner of the universe, itu menjadi lebih tenang karena pikiran-pikirannya tuh nggak terlalu noisy. Is it? Yes. Yeah, right? Yeah, of course. Yeah. That's why I said when you connect to yourself, itu kan kamu jadi lebih ngerti kamu tuh siapa. You get to know yourself. You get to know who you are basically. Nah, jadi that feeling of connectedness yang akhirnya muncul rasa gratitude. Nah, ini semua kan terjadi juga pasti ada sumbernya. Oke. Gitu. Nah, itu yang menurut aku paling paling penting ya gitu. The sense of gratitude that you get to know yourself and you get to know that feeling of oneness. Bukan hanya dengan diri sendiri, but dengan your creator juga gitu. So it has nothing to do with any religion. Cuman ya tetap aja ada some people would question that gitu, and which is normal sebenarnya. I think that's gonna be very menarik gitu, interesting tentang gratitude gitu. Karena itu sebenarnya biasanya itu dilatih di awal-awal ya, Raj. Cuma mungkin ini buat teman-teman yang baru join, semuanya selamat malam. Jadi beberapa hal yang didiskusikan antara saya sama Raj tentang are you a healer, itu biasanya kita punya mimpi-mimpi untuk hal-hal yang terjadi di ke depan, terus kita juga merasa punya intuisi, kemudian kita merasa bahwa kayaknya ada yang selalu telling you what to do for your own good gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah life purpose-nya dicari terus gitu kan. Karena biasanya orang-orang yang so-called awaken, itu dia akan nanya, sebenarnya tujuan saya ada di muka bumi itu apa sih gitu kan ya, Raj. Terus kalau misalnya kita udah punya beberapa ciri-ciri itu atau beberapa symptoms, itu kan tadi kayak find a spiritual teacher gitu. Tapi menurut Raj, kalau misalnya mau belajar itu di rumah gitu ya, what will be the easiest methods to sharpening untuk mempertajam lagi sebenarnya kemampuan kita untuk mengenal diri kita, kemampuan kita untuk connect to ourselves tuh, what would be the best way or at least metode yang menurut Raj itu yang paling mudah dilakukan? Sebenarnya waktu tadi awalnya aku bilang find someone like spiritual guidance ya istilahnya, itu juga kita harus be cautious juga ya, karena pertama harus ada feeling connectedness with that person. Kita nyaman gak dengan ini orang gitu. Cuman kalau misalnya you want to do it yourself, first of all, meditasi menurut aku one of the best tool to get to know yourself. Karena dan meditasi itu nggak harus yang kayak duduk yang apa sih kayak very strict gitu. You can just relax, just close your eyes, just get to know yourself, just ask questions within you. Karena I always believe that semua pertanyaan yang ada di diri kita tuh jawabannya juga ada di diri kita. But most of the time karena kita nggak percaya dengan diri sendiri, kita selalu tanya sama orang lain. Cuman if you trust yourself, you can always ask yourself and there's your answer there. It's always within us. Dan selain itu, you can always read books. There are a lot of books that will help you open up ya, kayak open up your mind, open up your knowledge gitu. Banyak sekali buku-buku yang about healing, about energy, about like what the universe is about gitu. So itu juga membantu
Karena like sometimes kadang di buku tuh juga ada like guided meditation or how to do things. And another tool that I always recommend is self-journaling. Journaling, I feel it's really helpful, terutama bagi orang yang suka nulis ya, and they don't know how to express themselves. Journaling is really good for you to just write down everything that you feel, whatever that's in your mind, ditulis aja semuanya. Even questions that you have, like just write it down, and nanti when you read it back, you can see that okay, sebenarnya the answer is just right there gitu. So those are the tools that so far yang basic ya, yang bisa dicoba di rumah kalau you want to learn yourself. Okay, so journaling meditation, terus meditation itu sendiri sama reading books. What is your favorite books about meditation? Probably, teman-teman mau tahu kira-kira buku apa sih yang dibaca sama Raj Kumari? Oh my God. Well, all my books are about, spiritual, about kayak Eckhart Tolle, New Earth, and ada Conversations with God. It's one of the book that I recommend to everyone who wants to know, wants to open up themselves. Conversations with God is one of the best book. Conversation with God is writer. Siapa yang nulis? Aduh, siapa ya? Oh, tapi judulnya Conversation with God ya? Ya, Conversations with God. Itu ada, kayaknya ada 4 buku deh. Cuman beda buku, dia beda apanya. Kalau misalnya pertama itu untuk lebih ke personal. Yang kedua itu kayaknya untuk, pokoknya ada untuk ke world, ada untuk, pokoknya I can't remember. Cuman you can always start with the first one. Itu lebih kayak untuk ke diri pribadi sendiri. It's one of the best book that I've read. It's an eye opener. It's isinya literally like how you would have a conversation with God. Basically, it's like that. Itu I highly recommend. Okay, this is like by Neale Donald. Wow. Oh yes, that's right. Yeah. Thank you, teman-teman. And then apa lagi ya? Ada juga Louise Hay, Heal Your Life. Louise Hay, all the books are amazing. You have to read. And apa ya? Aduh, banyak banget loh, Adri. What do you think about? Kalau buat aku tuh kayak Rhonda Byrne gitu. Kayak apa? Sorry. Rhonda Byrne yang The Secret. Oh yes. Yeah, that's also good. That's also really good. Itu kan lebih ke arah kayak law of attraction, manifesting. That is also good. Yeah. Okay. So there are a lot of books yang seperti itu yang apa sih? It actually opens your mind. Tapi kadang, ya itu dia. When you read a book, you have to have an open mind first. So that's how you start. Kalau sekarang kan banyak orang skeptical ya, like The Secret, for instance. Kayak masa sih hanya dengan think about it and then it will happen. But actually it does happen gitu. Right. But the thing is, because you don't trust yourself, then that's why it doesn't happen gitu. Basically it's like that. Dan kayak misalnya kita baca buku gitu ya, terus doing the practice. Tapi menurut Raj, is it better kalau bisa kita tetap harus punya spiritual teacher atau orang yang sebenarnya sudah karena kan sebenarnya perjalanan ini kan beda-beda setiap orang mulainya gitu. Is it better untuk tetap punya spiritual teacher atau only by books gitu? Or you should combine it together gitu? Karena pastinya ada yang gini loh Raj, kayak when you actually got it gitu ya, terus nanti kan kayak kok bisa dengar suara-suara yang nggak jelas, atau kok I can see something weird yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Karena I believe sekarang tuh banyak orang yang memang sudah aware tentang awaken, tapi bukan sesuatu yang hal yang biasa kan gitu.
What do you think? Yeah. Sebenarnya kalau for me, it's important for you to have someone. Gak harus spiritual teacher, cuman at least kayak, someone to talk to about this. Kan sekarang juga banyak komunitas juga ya, a lot of community that, that can help you with this. So at least you don't feel that you're doing this alone. There are a lot of spiritual communities di Instagram, di Facebook, even maybe in your own cities, your own countries, itu banyak. And you can always find it gitu loh. Nah, jadi dengan itu tuh it helps you. Jadi kayak misalnya, karena if you keep it to yourself, you will feel like, ini bener nggak ya? Like you would question yourself, ya kan? And when you experience something, kayak you want to know why, you want to understand why. Kok aku ngalamin ini sih, gitu. Ini artinya apa? Or kok aku ngerasa ini, itu maksudnya apa, gitu. So, it's always nice if you have someone or a community that can help you with that. Okay. Gitu. Cuman basically you can always combine it. Jadi like do it yourself and then you have someone or a community to help you out, basically like that. Okay. Jadi jangan terlalu sendiri-sendiri banget gitu, kasihan juga ya. Dari soalnya bingung sendiri ya, sih kayak questioning exactly. Gitu. I think that's yang kalau buat teman-teman semua, that's what I'm doing gitu. Kayak waktu itu mulai merasakan ini jadi lebih terasa gitu ya. So I met Raj, so I thank you. Karena Raj yang selalu ngasih tahu juga gimana how I manage this kind of feeling, kemudian intuition, kemudian the way we see our life purpose. Terus what do you think about kayak dengan kita lebih awaken, lebih belajar mindfulness, is it related with happiness? Of course. Aku clearin satu hal dulu. A lot of people kayak kalau bilang belajar meditasi, belajar mindfulness, itu selalu identik dengan tenang, damai, peaceful, and all that. Emang end results-nya mengarah ke sana. But then the process to go there, it's messy. Right? Yeah, it's always up and down. Kita selalu diuji. Jadi, the end result will be, yes, you will feel peaceful eventually. Cuman untuk menuju ke sana, you have to go through a lot of ups and downs, basically. Nah, to go through that, that's why meditasi itu, for me, it's really important. Karena kita lebih mengenal, misalnya aku ke-trigger nih, gitu. Like, someone said something to me and I feel angry. If mungkin kalau aku yang dulu, I will get angry and aku bisa balas itu orang on the spot and will end up in an argument. But then if we learn this mindfulness, kita lebih aware nih, ini orang marah ke aku ke-trigger nih, kenapa? Gitu. Dan usually yang orang ini trigger itu udah something that's already within you. Luka-luka batin yang udah ada di dalam kita gitu. Nah, ini orang fungsinya hanya untuk kasih tahu nih, Raj, kamu tuh kalau disentil gini, kamu tuh marah karena emang aku tuh udah ada luka itu, gitu loh. Nah, di situ kita belajar, aku marah kalau aku dibilang, misalnya aku dibilang gak berguna, lu gak ada gunanya gitu. I feel angry, so maybe in a way, I judge that about myself, kalau memang aku gak ada gunanya. Nah, we heal from that gitu loh. Gimana caranya we heal from that feeling of useless, feeling of aku di sini gak ada, there is no meaning of me being here. Nah, from that, itu prosesnya seperti itu. Then eventually, kalau kita udah heal from that, then eventually we'll find peace. We'll find that feeling of gratitude, that happiness gitu. So actually, sebenarnya dengan kita belajar mindfulness itu tujuan akhirnya selalu is all about happiness in our life. Karena itu pasti kan tujuan semua orang ya, Raj. Cuma through the journey itu sebenarnya yang membuat ini menjadi lebih meaningful adalah gimana kita akhirnya bisa mengolah, like you always say, like we have so many layers, kita banyak layers ya, dan itu kita buka pelan-pelan supaya akhirnya kita bisa self healing gitu ya. Iya.
Oke. Istilahnya kita kan udah terbentuk ini dari kita kecil, right? And itu we've been through a lot dari kita dari kecil sampai sekarang. Nah, itu banyak istilahnya sampah ya, banyak sampah yang kita harus clear one by one gitu. And it takes some time, it takes process, but you will get there eventually. You will get there. Oke. Terus biasanya kalau untuk kita misalnya meditation, kemudian self healing, biasanya dilakukannya setiap hari atau gimana kalau Rach? Aku recommend setiap hari. You can always start small first. You can start with 10 minutes, even 5 minutes is also okay. And paling enak tuh sebenarnya pagi, dimana kita sebelum mulai aktivitas, just you can cuci muka dulu, sikat gigi, and then you want to start, or even if you want to shower, that's even great. And you can start with meditation first. 5 minutes, you can always start small, and then eventually bisa, diperpanjang. Biasanya rata-rata orang 20 menit, itu yang, ya standarnya lah gitu, 20 minutes. Okay. And so it's always good if you find like a guided meditation. Okay. Karena ada beberapa orang kan kayak, like kalau nggak di-guided tuh mereka bingung gitu, aku harus ngapain, aku harus mikirin apa. Nah sekarang di YouTube kan banyak banget tuh guided meditation, even in like podcast also, like you do some of the guided meditations which are amazing. So you can always try that. I always recommend guided meditation. Yeah. Okay. Jadi sebenarnya semuanya bisa dilakukan once you have it, atau once you have those kind of feelings yang akhirnya ingin mendekatkan diri sama diri kita sendiri, try to connect with the universe, and then try to find our life purpose. Kita akan mencoba untuk mencari guided meditation. Itu sekarang udah banyak, dan itu akan membantu kita supaya connect-nya jadi lebih mudah ya, Raja. Yeah, exactly. Karena kan sekarang orang biasanya kalau dengar kata meditasi itu udah takut duluan, kayak, aduh aku nggak mungkin bisa, aku duduk aja nggak bisa diam, aku kalau tutup mata pikiranku kemana-mana gitu. Which is pokoknya selama kita masih hidup, of course our mind will always think here and there, is all over the place. Cuman itulah gunanya meditasi, itu buat kita untuk fokus ke diri kita sendiri. It's okay if you think of other things, cuman makanya guided meditation itu membantu kita untuk gimana kita bisa connect to ourselves, kita lebih fokus lah istilahnya. Oke. Jadi memang itu semua dilakukan konsisten ya Rach ya. Jadi kayak we cannot like do like once in a month, tapi terus-terusan tiap hari, karena ya itu kita mesti I think the learnings yang waktu itu saya belajar adalah how to connect our mind and our feelings together, sehingga mindfulness ketika itu ada gitu ya, itu bisa berjalan dengan lebih bagus gitu ya. Yes. Okay. Rach, it's been 45 minutes. Oh my God. That's why I said, talking with you, kayaknya 1 jam nggak cukup ya. Iya. Itu teman-teman, itu adalah my moment with Rach every single time we have session. Itu kayak 2 jam tuh kalau biasanya berhentinya karena I have to taking care of my kids, atau I have another meeting gitu ya. Atau nggak tunggu diusir orang sini gitu ya, orang manajemennya gitu. So just rewind about if you are kalau teman-teman merasa bahwa ada feelings atau intuisi atau mempertanyakan life purpose, atau kadang-kadang suka mendengar clue-clue atau melihat clue-clue, I think jangan di-reject, jangan di-neglect, karena itu mungkin saja this is the beginning of your awakening moment gitu kali ya. Terus tadi Rach juga udah share tentang bagaimana membaca buku atau mencari spiritual teacher yang mungkin akan membantu kita untuk sharpening our thoughts, sharpening our feelings, sehingga kita belajar meditasi jadi lebih bagus gitu ya. Jadi lebih konektivitas antara kita dengan the universe, dengan God, itu jadi lebih, dengan diri kita sendiri yang paling penting itu jadi lebih bagus. Kemudian tadi yang menarik lagi adalah kita
bisa mulai dengan guided meditation kalau misalnya kita belum terbiasa meditasi sendiri, because like our mind biasanya terus jalan gitu ya Raj. And I think how people can reach you. Kayak banyak juga yang mau tahu tentang soul healing. Soul Healing 13. Well, the easiest one, you can always find in my Instagram. And you can always text me, message me. And I'm very open. Pokoknya I'm open to siapapun yang butuh, like konsultasi or help or clarity, confirmation, whatsoever. You can always, my Instagram is always active. There's my website as well. soulhealing13.com. And, then we can start from there. Or you can ask Adri. Ya nanti Raj akan ada di Rumah Bahagia. Terus Raj, yes. Right? So sama satu lagi mungkin yang menarik dari Raj adalah bagaimana Raj can connect with the past gitu ya, karena biasanya kan like every healer we have different way of doing, right? Kita punya caranya masing-masing, tapi yang pasti biasanya kita connect the energy, the positive energy that we have untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum waktunya habis, kira-kira boleh nggak diceritain sedikit Raj, how you connect with with the past, with the with someone past, atau hal-hal yang mungkin orang kesulitan untuk connect. Okay. Maksud kamu past itu like yang like the spirit or like the ancestors, atau from kayak the past life gitu yang biasanya ada. So aku jelasin sedikit. So like misalnya aku connect with you. So basically I connect with your soul. Ya kan, and then from there, I just feel like whatever presence. Karena kita semua kan ada ada spirit guides ya. Entah itu dari keluarga kita yang kita kenal, atau dari nenek moyang, leluhur, bahkan kita nggak kenal. And if you believe in angels and masters, like their presence are there. And how do I connect with them? Basically, first I just feel their presence. Ya misalnya aku ngobrol sama kamu nih sekarang ini. Oke. Ini ini udah ada 3 presence that I felt from you. Okay. Satu, your father is always there. And 2, itu kebetulan malam ini it's a female presence. Okay. Gitu. So, satu kayaknya dari keluarga, yang satu nggak dari keluarga, cuman like she's always there. Mungkin, just your guide basically. So, I just connect and I just see and feel that presence. Kayak udah otomatis sih ya. Kalau ditanya gimana persisnya, like sedikit susah jelasinnya gitu. Cuman sometimes I can hear them, like they want me to tell you that, can you please send me this message to this person? Gitu. So that's how I know if they're there. Because sometimes during sessions, it helps gitu. Kadang ada orang-orang yang skeptical kalau giliran dikasih tahu, oh ini ada, and they want you to know that they're here. Itu kan something yang kita nggak bisa buat-buat ya. Maksudnya, you cannot create something that is not there. So usually from that kind of session, people will believe that, oh okay, ternyata this thing exists gitu. It's not just made up or it's fake or anything like that. Basically seperti itu. So teman-teman, itu yang very specific from Raj. Dan itu sebenarnya bisa dilatih kalau misalnya kita terus mengconnect diri kita dengan lebih baik ya Raj. Connect with ourselves, terus connect with the universe gitu. Dan mungkin kalau teman-teman mau belajar lebih lagi, karena Raj juga using a lot of medium ya Raj ya, like crystals and then cards gitu. Dan itu semuanya memang harus dimulai dengan
open mind karena I always believe semua cara kita untuk healing, semua cara kita untuk mendekatkan diri kita sama banyak orang dan membuat hidup kita bermanfaat pasti banyak macamnya ya Rach ya. Because I believe I think in the society especially in Jakarta sekarang banyak juga mindfulness practitioners yang memang punya way of cara yang beda-beda ya. Yang satu caranya berbeda dengan yang lain, tapi pada dasarnya tujuannya sama. How to make people untuk lebih mengenal dirinya sendiri, how to connect with themselves gitu. Oke, Rach, the last question adalah kira-kira what would be the message for all the healers in town? Well, first of all, aku cuman mau I want everyone to know basically we are all our own healers. Jadi dengan kita memulai dengan diri kita sendiri dulu untuk heal ourselves, and that's when you can help others. And just be who you are. You don't have to be like someone else. There's no one better than you or worse than you. Just focus on yourself and help just the way you can help. You don't have to compare, oh ni lebih baik nih, oh ni lebih better. You have your own way of doing things. Like you said, istilahnya kayak dokter kan ada banyak spesialis tuh. Ya, benar. Jantung, obgyn, penyakit dalam. Nah, kurang lebih ya sama gitu. We all have our own way of doing things. So just trust yourself. Help like the way you can do it. Gak ada ukurannya ya. Oh ini kayaknya ini kurang keren, or ini kayaknya kurang banyak. You can help one people, and that's more than enough. You know, it's not about the quantity, it's about the quality. Basically, it's like that. Nice. Jadi memang buat semuanya, I believe semua orang punya capability itu, cuma tergantung gimana kita melatih dan membuat itu menjadi lebih connect. Dan Rach, thank you so much. It's been thank you so much, dear. It's been a great journey with you since 2019. Dan kita selalu punya sesi tiap sebulan. Walaupun memang banyak kesibukan yang akhirnya kadang-kadang kita nggak banyak bisa ketemu, tapi mudah-mudahan setelah corona selesai ini bisa menjadi bisa lebih rutin karena my dream also to encourage people to know themselves better and better, feel happy. Mungkin caranya berbeda-beda, tapi I believe semoga discussion ini bisa membuka pikiran, membuka rasa supaya kita bisa menjadi lebih baik. Can we have a small aspiration before? Oh sure. Mudah-mudahan belum habis. Boleh ditulis kira-kira aspirasinya apa? Ini biasa 1 jam mati. Ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan apa ya? No, from the audience. Terima kasih. You know, because kayak thank you Farah. Yeah, because you know kayak membaca comment and then to feel the presence. Itu tuh buat kita bikin happy ya. You're right. Kita meeting new people, membantu orang gitu. Oh my God. Ini ntar mati sendiri gak sih? I have no idea. What I know is like 1 hour. Terus, so for semuanya, Rach itu bisa di-follow di @soulhealing13. And then you can check also di Rumah Bahagia. Well anyway, thank you Rach. Semoga sehat terus. Thank you so much. Yes, Mbak Maya, thank you Mbak Maya for stopping by. Besok kita akan ada live juga jam 8 dengan teman-teman yang lain yang mungkin punya pengalaman yang menarik juga. And hopefully Rach tetap sehat, tetap bahagia, tetap menjadi one of the most favorite healer ever. And
Dan buat teman-teman sahabat bahagia, thank you and mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi soon. Yes. Okay. Thank you everyone. Thank you Thank Adri. you everyone. Thank you Raj. Right. Bye. Bye. Bye.